bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita mengagungkan Dia, menyembah Dia. Mari kita nyanyikan pujian Come Thou Fount of Every Blessing. Kami berhutang kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Bapa, hari ini kami datang di rumah-Mu yang kudus, mengembalikan segala pujian hormat kami kepadamu, karena Engkau yang layak menerima semua ini. Engkau sertai teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, sertai langkah mereka penuh dengan sukacita, tiba di rumah ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sempat hadir, Engkau kiranya kunjungi mereka juga, Engkau berikan sukacita di hati mereka, seperti Engkau memberikan sukacita di hati kami.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kiranya ibadah yang kami lakukan hari ini berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Mazmur pasal yang ke-67 ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Marilah kita naikkan nyanyian syukur kita, ya yang sudah menebus kita. Thanks to God for my Redeemer. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan berita pengampunan yang diambil dari 1 Petrus yang kedua ayat yang ke-9 dan ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 yang 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, Allah begitu berbelas kasihan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Marilah kita naikkan pujian penyembahan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Marilah kita naikkan pujian penolong yang setia. Allah adalah penolong yang begitu setia dalam hidup kita. Saat kita dalam kesesakan, panggillah nama Dia.
Saudara-saudara, kita akan berdoa buat saudari kita, Ibu Rose. Kata Pak Robert, beliau terpeleset jatuh di kamar mandi, tapi puji Tuhan hanya kakinya saja yang sakit ya. We are going to pray for our sister, Ibu Rose. Pak Robert shared with us that this morning she fell. Last night she fell in the bathroom, but she's fine. Yeah. So we just want to pray that God will continue to heal her and to protect her. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. And before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. We thank you, Heavenly Father, for this new day that you have given us, for us to come into your sanctuary to worship you. Bapa, kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Heavenly Father, as we look back, we just want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa dalam surga, kami pun datang kepada-Mu, mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you, Father, to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Jadi kami mohon ampuni dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins and wash us clean with your blood. Bapa, kami sehati menaikkan doa buat saudari kami Ibu Rose yang terjatuh kemarin malam. Kami minta biarlah tangan-Mu melindunginya, menjaganya, dan apapun yang sedang mungkin mengganggunya, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. We pray, Father, for our sister Rose who fell last night. We pray, may you be with her, may you protect her, may you sustain her, and may you place your hands upon her, so whatever it is that is bothering her, may you touch and heal her. Bapa, kami juga berdoa terus buat Om Arthur, biarlah Engkau berikan kepadanya kekuatan, sehingga suatu hari kelak Om dapat
berbakti bersama dengan kami kembali. We pray for Om Arthur, Father. May you continue to strengthen him, to heal him, that one day he can come back and worship with us again. Berilah terus kekuatan kepadanya menjalani perawatan minggu demi minggu. May you continue to supply him with strength, Father, to go through treatment week after week. Kami juga mengingat Tante Elvir, berilah kepadanya kenyamanan, angkatlah sakit penyakit dari tubuhnya, dan sembuhkanlah sehingga Tante kembali sehat dan kuat. We pray for Tante Elvir. May you continue, Lord, to uphold her, strengthen her, to remove the pain from her body, that she will grow stronger and healthier. Kami juga berdoa buat saudara kami Jonathan Lim, dan juga buat Tante Esther dari Orange County. Kami minta berilah kepada mereka kekuatan, makin hari makin sehat, makin sembuh dari penyakit mereka. We also remember our brother Jonathan Lim and our sister Tante Esther from Orange County. May you continue, Lord, to uphold them, to strengthen them, to heal them, that each day they will grow stronger and healthier. Bapak, kami juga terus mengingat Saudari Stephanie dan juga Mira. Biarlah tangan Tuhan terus menopang mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to uphold them, to strengthen them. Kami juga mengingat saudara kami Anyau dan juga saudari kami Herwi. Biarlah Tuhan menjamah terus memberikan kepada mereka kesehatan. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you continue, Lord, to touch them, to heal them, and to strengthen them. Bapak, kami juga berdoa buat tetangga kami Norma. Berilah kepadanya terus kesehatan dan kekuatan. We pray for our neighbor here, Lord, Norma. May you continue to strengthen her and to keep her healthy. Dan juga berilah kepada hamba-Mu ini kesehatan dan kekuatan dan juga kesembuhan. We pray also, Lord, for me, your servant. May you touch and heal me and strengthen me and keep me healthy. Bapak dalam surga, kami mengingat juga saudara-saudara kami yang tak dapat hadir, seperti Om Andi, Tante Lian, Om Hain, yang jauh. Biarlah Bapak bersama dengan mereka semua. We pray, Father, for our brothers and sisters who cannot be here, like Om Andi, Tante Lian, Om Hain. May you be with them, give them comfort and strength. Juga bersamalah dengan Tante Margaret dan Tante Daisy. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan. Dan juga bersamalah dengan Tante Mei dan Tante Meing. We pray, Father, for Tante Mei, Tante Meing, Tante Margaret, and Tante Daisy. May you also be with every one of them. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Thank you, Father, for hearing our prayer. Dan sekarang berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Marilah kita membuka firman Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19. Please turn your Bible to the book of Acts chapter 19. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 19, the book of Acts chapter 19. Kita akan membaca ayat 8 hingga ayat 10, and we are going to read from verse 8 to verse 10. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Acts 19, 8 to 10. Saya membaca ayat 8, saudara membaca ayat 9. Kita membaca ayat 10 bersama-sama. Ayat 8, selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya,
ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. We stand together. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada hari ini adalah kadang Dia memberikan kepada kita sebotol anggur. The theme of today's message is sometimes He just gives us a new bottle of wine. Saudara, Albert Einstein, seorang ahli fisika kelahiran Jerman yang dikenal dengan teori relativitasnya, berkata ada 2 cara untuk hidup. Kita bisa hidup seakan-akan tidak ada mujizat sama sekali, atau kita dapat hidup seakan-akan segalanya adalah mujizat. Albert Einstein, the German-born physicist known for his general theory of relativity, once said, "There are 2 ways to live. You can live as if nothing is a miracle. You can live as if everything is a miracle." Nah, kita tahu pilihan yang Einstein ambil. Dia hidup seakan-akan segalanya adalah mujizat. Ya, haleluya. We of course know the choice that he made. He lived as if everything was a miracle. Haleluya. Nah, saudara, sewaktu kita hidup seakan-akan segalanya adalah mujizat, kita hidup tahu dan percaya bukan saja ada Allah, tapi juga bahwa Ia terlibat dalam hidup kita. When we live as if everything is a miracle, we live knowing and trusting not only that there is God, but also that He, in fact, is involved in our lives. Bahwa Dia membimbing kita menuju kepada maksud dan rencananya, dan bahwa segalanya yang terjadi di dalam kehendak-Nya. That He guides us to His purpose, and that everything that happens is within His will. Rasul Paulus hidup dengan pengertian itu. Dengan pemikiran seperti itulah, maka segalanya menjadi seperti mujizat. Apostle Paul lived with that in mind. And with that mindset, everything became a miracle. Nah, saudara, setelah Paulus berjumpa dengan beberapa orang percaya di Efesus, Paulus kemudian pergi mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi. Having met with some believers in Ephesus, Paul then goes to the synagogue. Paulus pernah mengunjungi tempat itu pada kunjungannya yang pertama, dan terakhir kali dia di sana, orang-orang Yahudi menyambutnya. Paul has been there before in his first visit, and the last time he was there, the Jews welcome him. Bahkan waktu dia ingin pergi meninggalkan mereka, mereka mencoba untuk memintanya jangan pergi dulu. In fact, when he wanted to leave, they tried to stop him. Nah, karena sudah ada relasi yang baik ini, Paulus kembali ke sana. Paulus berharap kali ini ada beberapa orang di antara mereka yang akan percaya pada Yesus sebagai Mesias. Having made some good connections, he goes there again, hoping that this time some of them will trust in Jesus as their Messiah. Selama 3 bulan, Paulus berusaha meyakinkan mereka, tapi malangnya mereka menolak untuk percaya pada Yesus. For 3 months, Paul tries to reason and persuade them, but unfortunately, they refuse to believe in Jesus. Bahkan, saudara, makin Paulus berbicara kepada mereka, makin mereka menjadi keras kepala. In fact, the more Paul talks to them, the more obstinate they become. Singkat kata, makin Paulus berbicara kepada mereka tentang Yesus dan kerajaan Allah, makin mereka mengeraskan
hati mereka. You see, the more Paul talks to them about Jesus and the kingdom of God, the more they harden their hearts. Bahkan saudara, sebagian dari mereka bukan saja mengeraskan hati, mereka mengumpat jalan Tuhan atau pengajaran atau berita Injil. Some of them even go beyond hardening their hearts. They publicly malign the way, referring to Jesus and his teaching. Saudara, kata mengumpat di sini berarti menjelek-jelekan. The word malign means to discredit, revile, speak evil of. Jadi bukan saja mereka menolak percaya, mereka menyerang dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Yesus di muka umum. So not only do they refuse to believe, but they also attack and say malicious things about Jesus in public. Nah saudara, selama ini Paulus telah bersabar. Dia berusaha meyakinkan mereka untuk percaya pada Yesus. Namun mereka menyambuti dengan justru menjelek-jelekan Yesus di depan orang banyak. All this time Paul has been patient. He reasons with them and persuades them to believe in Jesus, but in return, they speak evil about Jesus to the people. Saudara, satu hal kita ini ragu, satu hal yang lain kita ini menolak untuk percaya. You see, it is one thing to doubt. It is another to refuse to believe. Biasanya kita ini ragu sewaktu pertama mendengar sesuatu yang baru. We usually doubt when we first hear something new. Kita mungkin pernah juga meragukan Yesus dan firman-Nya sewaktu kita pertama mendengar tentangnya. We perhaps doubted Jesus and His word when we first heard about Him. Namun, sewaktu kita terus mendengarkan dan belajar tentang Yesus, akhirnya kita tidak lagi ragu, kita percaya. However, as we listen and learn more about Jesus, we no longer doubt it. We believe. Namun saudara, tidak semua orang yang ragu akhirnya percaya. However, not everyone who doubts believes. Sebagian tetap menolak untuk percaya. Some refuse to believe. Mereka mengeraskan hati mereka. They harden their hearts. Mereka melihat kebenaran tapi menolak untuk menerimanya. They see the truth but they refuse to accept it. Mereka tidak lagi ragu. Mereka tidak mau percaya begitu saja. They no longer doubt. They just don't want to believe. Nah sayangnya saudara, beberapa orang akhirnya seperti itu. Unfortunately, some go beyond this. Nah ada orang-orang yang bukan saja menolak tapi akhirnya menjelek-jelekan Yesus dan pengajarannya. They make up bad stories about Jesus and His way. Nah sayangnya itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Efesus. Sadly, that's what they did in Ephesus. Nah jadi saudara, inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik. Yaitu saudara, hati yang paling berbahaya adalah hati yang keras. So here's the first lesson we can learn. The most dangerous heart is the hardened heart. Tidak ada yang dapat memastikan apa yang kita sanggup lakukan sewaktu hati kita mengeras. There's no telling what we are capable of doing when our hearts are already hardened. Kita mungkin memutarbalikkan kenyataan dan bahkan memfitnah kebenaran. We can twist the fact and slander the truth. Dan kita dapat mengubah yang baik menjadi jahat. And we can turn that which is good into evil. Jadi saudara, hati yang keras, hati yang berbahaya. So you see, a hardened heart is a dangerous heart. Tidak heran saudara, waktu Yesus
menanggapi pertanyaan yang orang-orang Yahudi tanyakan tentang perceraian, dia menjelaskan kepada mereka bahwa kenapa Musa mengizinkan orang Israel bercerai adalah karena ketegaran atau kekerasan hati mereka. No wonder when Jesus was responding to the question that people raised about divorce, he explained to them that the reason Moses permitted them to get a divorce was because of the hardness of their hearts. Saudara, hati yang keras adalah hati yang berbahaya karena hati itu akan memaksakan kehendaknya. A hardened heart is dangerous because it is set on doing whatever it wants. Tidak peduli lagi benar atau salah. It does not care anymore what is right and wrong. Dan sudah tentu tidak peduli dampak perbuatannya terhadap orang lain. And it certainly does not care about how its actions will affect others. Singkat kata, hati yang keras adalah hati yang mementingkan diri sendiri. A hardened heart is self-serving. Namun saudara, hati yang keras bukan saja mementingkan diri. Hati yang keras sanggup melakukan perbuatan yang jahat. However, a hardened heart is more than just merely self-serving. It is also capable of committing evil. Saudara, hati yang keras, hati yang penuh dengan dendam. You see, a hardened heart is full of revenge. Tidak ada maaf. It is unforgiving. Hati yang keras makanya berusaha membalaskan dendamnya dan tidak akan berhenti sampai niatnya kesampaian. A hardened heart seeks to avenge and will not stop until it accomplishes its target. Nah, tidak heran saudara, kita memang diberitakan Tuhan untuk menjaga baik-baik hati kita. Knowing this, we must guard our hearts. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Proverbs 4:23 warns us. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Tapi jangan kita berhenti di ayat itu saja. Kita sambung ke ayat berikutnya yang berkata, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk from your lips. Nah, jadi di sini kita lihat saudara, mulut ternyata adalah pintu keluar isi hati. You see, mouth is the passageway of the heart. Saudara, saya bisa mengerti. Ya, saya bisa mengerti bahwa kita ini bisa kecewa. Bahkan bisa disilusi dengan Tuhan. Yeah, I can understand why we can be disappointed in or even be disillusioned with God. Kita mempunyai pengharapan Tuhan akan menunjukkan kebaikannya kepada kita dengan cara menolong kita, dan sewaktu Dia tidak melakukannya, kita kecewa atau mungkin disilusi. We have hopes that God will show His kindness to us by helping us out. And when He does not act as we wish, we usually become disappointed or even disillusioned. Tapi sukar buat saya mengerti kenapa kok kita bisa membenci Tuhan. But it is hard for me to understand why we can hate God. Oke lah, Tuhan tidak selalu memberi yang kita minta, tapi itu tidak menjadikan Tuhan jahat atau layak untuk kita serang atau jelek-jelekan. Granted that God does not always give us what we ask for, does not make Him evil or worthy of reviling. Saudara, kita tidak tahu mengapa kok Tuhan tidak menjawab permintaan kita. Ya, He does not grant our request for plans we know nothing yet. Dan kita juga seharusnya mengerti bahwa
tidak ada seorang pun yang berkewajiban untuk menolong kita sewaktu kita meminta tolong darinya. And we should understand that nobody is under obligation to give us help when we ask for it. Jadi pada akhirnya saya simpulkan, jika kita membenci Tuhan, itu hanyalah semata menunjukkan memang hati kita penuh dengan kebencian atau penuh dengan diri sendiri. Begitu penuh dengan diri sendiri, sehingga kita tidak bisa mendengar atau menerima kata tidak atau penolakan dari orang. Dan akhirnya kita melupakan semua kebaikan yang telah kita terima. At the end of the day, I conclude that if we ever hated God, it simply showed that our hearts were either full of hatred or full of self. So full of self that we could not take no as an answer, and we tended to forget all the kindness we had received. Jadi sekali lagi, kita mesti menjaga hati kita seperti kita menjaga sesuatu yang berharga. So once again, guard our hearts like we guard something precious. Jangan biarkan hati kita tercemar oleh apapun yang tidak berkenan kepada Allah. Do not let it be contaminated by anything that is displeasing to God. Kapan saja kita melihat ada sesuatu yang tidak murni, bawalah kepada Tuhan. Whenever we find something impure, bring it to God. Akui di hadapannya dan jangan justru menutupinya. Do acknowledge it before Him and do not sweep it under the rug. Dan berdoalah agar kasih-Nya membersihkan dan mengisi hati kita. And pray that His love will cleanse and fill our hearts. Namun saudara, memang pertama kita mesti melihat hati kita. But first, we must look at our heart. Kita tidak mungkin menjaga hati kita bila kita tidak mau melihat hati kita. We cannot guard our heart if we do not even want to look at it. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Tatkala Paulus menyadari bahwa pembicaraannya dengan orang-orang Yahudi itu tuh tidak kemana-mana dan bahkan kok menjadi begitu memburuk, dia memutuskan untuk berhenti. When Paul realizes that this discussion is not going anywhere, and in fact turning for the worse, he decides to stop. Dia tidak berdebat, berkelahi dengan mereka, dia justru mengalah, mengundurkan diri. He does not fight them, he retreats. Dia kemudian membawa para muridnya pindah ke ruang kuliah Tyrannus. Instead, he brings the disciples to the lecture hall of Tyrannus. Dan setiap hari dari jam 10 sampai jam 3 sore, dia mengajar di sana. And every day since about 10 in the morning until 3 in the afternoon, he holds so-called Christian classes. Saudara, kita tidak tahu banyak tentang ruang kuliah Tyrannus. We do not know much about the hall of Tyrannus. Yang kita ketahui adalah ini sebuah sekolah Yunani di mana murid berkumpul untuk belajar filsafat dari guru mereka. What we know is that it was a Greek school where students gathered to learn philosophy from a teacher. Nama Tyrannus besar kemungkinan adalah nama si guru yang memulai sekolah itu. The name Tyrannus was possibly the name of the teacher that started the school. Nah, jadi saudara, di sanalah Paulus memberikan kuliah pengantar kekristenan. So it was there that Paul held his introduction to Christianity classes. Saudara, Dr. Lukas memberitahukan kita, Paulus mengajar di sana selama 2 tahun. Dan sebagai hasilnya, orang-orang Yahudi dan Yunani yang tinggal di provinsi Asia, sekarang adalah bagian dari negara Turki, mendengar firman Tuhan. Dr. Luke tells us that Paul taught there for
2 years. And as a result of it, all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia, now in the modern country of Turkey, heard the word of the Lord. Kita dapat bayangkan banyak siswa datang dari mana-mana, belajar di ruang kuliah Tyrannus. We can imagine that a score of students came from all over to study in the hall of Tyrannus. Dan setelah mereka selesai kuliah, di pagi hari Paulus mengundang mereka kuliah tentang kekristenan. And after they finished their philosophy classes in the morning, Paul then invited them to stay for his classes. Nah, jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's then the second lesson we can glean. Yesus dapat mengubah air menjadi anggur. Tapi kadang dia langsung berikan kepada kita sebotol anggur yang baru. Jesus can turn water into wine, but sometimes he just gives us a new bottle of wine. Saudara, Tuhan dapat mengubah situasi yang buruk menjadi baik, sakit menjadi sembuh, kerugian menjadi keuntungan. God can change a bad situation into good, heal the sick, and turn loss into gain. Tapi ada kalanya Tuhan meminta kita meninggalkan usaha kita yang lama agar Dia bisa memberikan kepada kita usaha yang baru. But there are times He just asks us to leave our old business behind so He can give us a new business. Singkat kata, ada waktunya kita mesti berani berkata, udah cukup, saya stop. There are times we must say, I quit. Tidak mudah untuk berkata, udah saya stop. Terutama jika kita sudah menginvestasikan begitu besar pada usaha kita atau reputasi kita sekarang sedang diuji. That's not always easy to say or do. Notably, if we have invested much in it or our reputation is at stake. Kita cenderungnya terus mengeluarkan tenaga, berusaha lagi, meskipun setiap usaha berakhir dengan kerugian. We tend to give it another try and another try, even though another try means another loss. Mungkin saatnya lah kita berkata, udah cukup, saya stop. Perhaps it was time to say, I quit. Agar Tuhan dapat memberikan berkat yang baru kepada kita. So God can give us another blessing. Selama kita terus memegangi usaha kita yang lama, Tuhan tidak dapat memberikan berkatnya yang baru kepada kita. You see, so long as we cling to our old endeavor, God cannot give us a new blessing. Jadi lepaskanlah. So let go. Agar Tuhan bisa memberikan yang baru kepada kita. Berkat yang baru dan segar. Pelayanan yang baru dan segar. So let go so God can give us something new. A new and fresh blessing. A new and fresh ministry. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan pemikiran ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Saudara, pekerjaan Tuhan dan rencananya hanya dapat dilaksanakan atau terwujud oleh hamba-hambanya yang lentur, yang enggak kaku, yang siap, yang bersedia. You see, God's work and plan can only be accomplished through His pliable servants. Paulus orangnya lentur. Paul is pliable. Dia tidak menunggu agar Yesus mengubah air menjadi anggur di rumah ibadat itu. Sebaliknya, dia melanjutkan pekerjaannya.
Dia pindah ke ruang kuliah Tiranus. Dan disitulah dia menerima sebotol anggur yang baru. You see, Paul did not wait for Jesus to turn the water into wine, to convert, to change these Jews in the synagogue. Instead, he moved on. He moved his place of discussion to the hall of Tyrannus. And consequently, there he received a new bottle of wine. He received blessing after blessing. New and fresh blessings. Jadi lewat ruang kuliah Tiranus, Paulus dapat memberitakan Injil Yesus kepada lebih banyak orang, bukan hanya orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Yunani. You see, through the hall of Tyrannus, Paul was able to proclaim the gospel of Jesus to more people, not only to Jews, but also to Greeks. Nah, kita juga mesti menjadi orang yang lentur. We too ought to be pliable, alias tidak kaku. Ada waktunya kita memulai, ada waktunya kita bertahan, ada waktunya kita berhenti. There is time to start, there is time to hang on, but there is also time to stop. Saudara, mujizat terjadi bukan saja pada waktu kita memulai atau sewaktu kita bertahan. Mujizat juga dapat terjadi setelah kita berhenti. You see, miracle can happen not only at the start or when we are hanging in there. Miracle can also happen after we quit. Sebagaimana Einstein berkata, kita mesti hidup seakan-akan segalanya adalah mujizat. Like Einstein said, we must live as if everything is a miracle. Dan memang Tuhan dapat mengubah semuanya menjadi mujizat. And God can turn everything into miracle. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh dengar pagi hari ini. Heavenly Father, thank you for the message that we could hear this morning. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami. May your word stay in us. Dan biarlah firman-Mu menerangi jalan kami. And may your word shine light unto our path. Bapa, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Please hear our prayer, Father. In Jesus' name we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul atas firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Marilah kita responi firman Tuhan yang kita dengar hari ini dengan menyanyikan pujian pengabdian kita. Lord, I give you my heart. Kuberikan hatiku. Mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan and live every day according to His will. This is my desire to
bersama-sama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia, marilah kita membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. 3, 4. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari FIBC Vocal Group. Di belakangku
Puji Tuhan ya, lagunya indah sekali, kayak orang pacaran. Ya, kita sama Tuhan Yesus harus kayak gitu ya, harus seperti jatuh cinta setiap hari, indah bersama Tuhan Yesus. Terima kasih atas vokal grup FIBC. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita siapkan persembahan kita. Saya mengundang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Saya mohon dengan hormat Om Hadi pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami ingin menaikkan puji syukur kami kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang ke dalam rumah-Mu dan berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan pemberian persembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau saja yang memberkati persembahan ini, sehingga boleh persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, kiranya Engkau juga berkati mereka yang memberi pada saat ini. Terlebih lagi Bapa, berkati mereka yang belum dapat memberi pada saat ini, sehingga mereka di lain kesempatan dapat juga memberi. Pada saat ini ya Bapak, kami juga ingin menyerahkan sisa dari kebaktian ini kepadamu, karena doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Praise Team akan memberikan pujian-pujian. Terima kasih Praise Team, Pinkan dan teman-teman. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Pujian yang akan kita nyanyikan, Yesus Kekasih Jiwaku. Ini volume kedua dari yang tadi. Yang mau goyang boleh. Syalalala dulu ya. Ayo jempolnya di atas. Syalalala, 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 Yesus kekasih.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan akan ada perjamuan kudus. Marilah kita berdoa mempersiapkan hati untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Celebration of Life Service untuk Saudara Stefanus Kristeja diadakan pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 2 Oktober jam 12 sampai 12.30, cuma setengah jam ya, di First Presbyterian Church di Fullerton. Alamat ada di bulletin. Saudara Kristeja adalah suami dari saudari Frida dan ipar dari saudari Jane Lim. Hari ini akanlah ada latihan paduan suara di dalam gereja jam 2 ya Bu. Terima kasih untuk mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Dan kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada yang di sini? Sini? Ada ya. Oke, puji nama Tuhan. Oh ada, silakan. Oh, saya kenal mereka ini. Silakan berdiri. Namanya Samuel. Iya, puji Tuhan. Semoga yang satu main saksofonnya bagus, yang satu suaranya luar biasa. I know them for long. Okay, thank you for coming. Ya, semoga bisa bersama-sama kita lagi ya next week. Selamat ulang tahun yang pertama untuk adik Ian Minarto. Kedua Om Yusda, hari Selasa ya Om. Yang ketiga Lydia Adijaya, nomor 9. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persekutuan kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah hadir bersama-sama kami. Engkau memberikan sukacita di hati kami melalui pujian yang kami naikkan kepadamu, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, dan kesaksian pujian dari saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan makan. Terima kasih Engkau sudah menggerakkan hati anak-anak-Mu menyiapkan makanan bagi kami semua. Berkati mereka Tuhan, sama seperti Engkau memberkati kami semua yang di dalam gedung gereja pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.